dulu ya. Ya. Ini Yuda. Pimpin doanya nak. Baik, sebelum mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita absen dulu ya sebelum kita belajar. Hadir semua? Tidak ada yang tidak hadir? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Airnya sudah siap, bukunya sudah ada di atas meja ya. Serta peralatannya. Sebelum kita mulai belajar, kita lakukan speaking dulu untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kalian dalam belajar. Oke, siap? Siap. Ayo, mulai berdiri dan ikuti instruksi dari Ibu Irfan. Kalau jempol itu berarti saya. Kemarin kan sudah ya kita simulasi tentang speakingnya. Ya, yang pertama kalau jempolnya itu saya, kalau tunjuk itu kamu, dari tengah dia, dari manisnya itu kami, dan jari kelingkingnya kalian. Ya. Sudah paham? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Saya. Silakan anak-anak semua membukanya, klik linknya di grup tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang mulai. Udah ya? Sudah? Oke, kalau sudah semua ya? Ya. Oke. Letakkan dulu HP-nya. Dulu. Hari ini kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Coba kalian lihat teman sekelasnya. Apakah ada wajah yang sama? Atau berbeda? Beda? Ya. Antara yang satu, teman yang satu dengan yang lain berbeda kan? Ya. Kenapa demikian? Antara individu yang satu yang dengan yang lain itu berbeda. Kenapa? Karena perbedaan gen. Iya, karena perbedaan gen. Nah, di sini kita belajar mengenai keanekaragaman hayati, tingkat gen dan tingkat jenis. Itu kaitannya. Terus keanekaragaman tanaman di sekolah kita. Masih banyak macamnya kan? Ya. Bukan di sini juga ada kaitannya, kita belajar mengenai itu. Bahkan dari manusia juga seperti itu kan. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pengamatan video dan gambar tentang keanekaragaman hayati, peserta didik dapat menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Ya, sini berarti kalian bisa menganalisis keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis. Kemudian alur pembelajarannya, yang pertama orientasi peserta didik, yang kedua diskusi kelompok, nanti kalian berdiskusi kelompok, dan yang ketiga presentasi. Ya, terus manfaat dari kalian belajar materi keanekaragaman hayati ini supaya kalian itu tahu apa itu keanekaragaman hayati, terus bisa membedakan apa keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis itu. Terus juga penting untuk mempelajari keanekaragaman hayati
yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Silakan. Oke, anak-anak semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Sudah. Di sini langkah yang pertama dalam kegiatan pembelajaran ini kalian ada mengamati video orientasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini video orientasinya secara keseluruhan. Jadi silakan untuk mencermati video yang ada di depan. Oke? Paham? Kalau sudah paham, Ibu mulai ya. Silakan untuk mengamati video tersebut. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu salah satunya Tolong diperhatikan. kucing, Ada kucing, ayam, bunga mawar, dan buah mangga. Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat jenis contohnya adalah kucing, singa, harimau, dan cheetah. Contoh lainnya seperti kacang, kacangan. Nah, dari berbagai keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis tadi, silakan anak-anak semua untuk membuat pertanyaan dan jawaban terhadap video yang telah diamati sesuai materi yang sudah kelompok Anda tentukan sebelumnya. oke? Sudah ya. Jadi setelah kalian mengamati video, ini Ibu bagikan ke KPD. Kemarin sudah dibagi ya. Kelompok satunya kucing, tentang kucing. Kelompok 2 ayam. Kelompok 3 Mawar, bunga mawar. Kelompok 4 mangga. Kelompok 5-nya Camellia idae. Kelompok 6 kacang-kacangan. Oke, Ibu bagikan RKPD-nya. Sebelum Ibu bagikan RKPD-nya, Ibu bagikan dulu, nanti Ibu jelaskan ya. Ini RKPD-nya satu anak satu, jadi seluruhnya aktif. Ya. Bentar ya, Ibu kasih instruksinya dulu. Ini pengisian RKPD-nya. Perhatikan dulu nak, ya. Anak-anak semua perhatikan dulu, Ibu jelaskan dulu instruksi dari RKPD-nya, perintahnya. Yang pertama namanya, isi anggota kelompoknya. Ya, kelompok berapa, anggotanya apa. Videonya tadi sudah dijelaskan kan. Peserta ini dapat menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis secara tepat dengan tepat. Petunjuk RKPD baca dengan sesama tujuan pembelajaran. Yang kedua, kerjakan RKPD ini secara berkelompok
ketiga, pilihlah salah satu kasus berikut sesuai dengan siapa belajar minat dan sumber informasi yang dimiliki. Sudah kalian tentukan kan? Yang keempat, tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok dengan lengkap di sudut kiri atas. Yang kelima, diskusikan LKPD tersebut dengan anggota kelompok Anda dengan memanfaatkan dari berbagai sumber literatur, artikel, jurnal, dan buku paket lainnya dan internet. Ya. Terus yang keenam, tuliskan hasil diskusi kelompok Anda pada LKPD. Yang ketujuh, mintalah petunjuk pada guru apabila mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada lembaran orientasi. Kita ada langkahnya. Yang pertama, orientasi. Jadi setelah kalian mengamati video dan gambar pada LKPD, buatlah pertanyaan dan jawaban mengenai materi yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Ya, misalnya kelompok 1 mengenai keanekaragaman tingkat gen, contohnya kucing. Tuh, berarti di sini ya dibuatnya. Tuh, yang kedua mengamati video. Di sini kan ada kasusnya. Nah, di sini yang setelah mengamati gambar di bagian ini diisi tabelnya. Dari kalian mengamati video dan gambar tersebut. Ya, nama orang keduanya, termasuk keanekaragaman apa, ciri-cirinya apa, terus kasus yang permasalahan yang kalian tentukan sebelumnya kan. Nah, diletakkan di sini di tabel di sini. Nah, terus setelah kalian berdiskusi ya, setelah berdiskusi sudah mencatat hasilnya dan kesimpulan, nanti kalian presentasikan ke depan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah. Ada pertanyaan? Paham semua? Oke, silakan untuk kelompok Anda semua sesuai kelompoknya menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis sesuai dengan materi yang telah kalian tentukan sebelumnya. Oke, silakan. Kasih waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan ya. Tidak lurus. Kita lagi ya. Ini lagi ya. Oke. Ayo, kelompok mana yang sudah siap untuk presentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang sudah siap? Kelompok 2 ya. Nah, kelompok yang lainnya itu memperhatikan kelompok yang maju, berikan tanggapan, pertanyaan atau saran dari kelompok yang maju ini. Kelompok 2 ya, sudah Sabitri. Nah ini silakan. Kelompok 2 yang duluan maju, kita kasih aplaus dulu karena dia duluan maju ya. Kelompok 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih waktu 3 menit aja ya.
Hasil diskusi kami tentang keanekaragaman gen hayati, tingkat gen dan tingkat materi tentang ayam. Contohnya adalah ayam. Ada ayam. Ayam adalah binatang tugas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah atau ayam bangkiwa kain silang. Antara ayam telah menghasilkan ratusan galur unggul atau galur kuning dengan bermacam-macam fungsi yang paling umum adalah ayam potong dan ayam bertelur. Ayam bisa dapat pula dikawin silang dengan kerabat dekatnya. Ayam hutan hijau yang menghasilkan hibrida mantul yang jantannya dikenal sebagai ayam besar. Perbedaan genetik antara berbagai ras ayam terutama berkaitan dengan pewarisan sifat-sifat tertentu yang telah dikembangkan selama seleksi dan perbiakan. Beberapa perbedaan genetik yang sebelumnya meliputi antara warna bulu, ukuran bentuk dan bentuk tubuh, produksi telur, daya tahan terhadap penyakit, sifat-sifat khusus. Baiklah, kelompok lain ada yang bertanya. Mengapa warna telur ayam berbeda-beda? Jenis ayam akan menunjukkan warna telur yang dihasilkan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Silakan. Dari kelompok 1 ingin memberikan sebagai tanggapan kepada kelompok 2 mengenai cara membedakan ayam jantan dan ayam betina. Ayam jantan dan betina adalah salah satu cara membedakan ayam jantan dan betina adalah melalui pelatih terbuka, di mana keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Jika terdapat kulit lebar, maka dapat dipastikan dia jantan. Tetapi jika kulitnya lebih sempit, maka bisa dikatakan ia betina. Mungkin Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, perbedaan genetik antara contohnya gen pada ayam itu termasuk keanekaragaman pada gen ya. Tuh, ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang ingin maju, kelompok 4. Ya, silakan. 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang keanekaragaman hayati tingkat atau jenis spesies mangga. Buah mangga pada dasarnya merupakan golongan buah sedang. Kalau di dalam satu buah mangga hanya terkandung sekitar 100 sampai 110 kalori. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya, kelompok berapa? Kelompok Saya. kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Naisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Sukarani dari kelompok 5. Saya ingin bertanya apa yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada buah mangga. Mangga memiliki berbagai macam variasi morfologi. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, ayo kasih
jadi mengapa keanekaragaman tingkat gen pada mangga itu berbeda-beda? Karena faktor tadi, faktor genetik dan lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa dari pemberbanyakan vegetatif, misalnya disilangkan hidup yang satu dengan hidup yang lain ya, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi dari persilangan itulah menghasilkan mangga-mangga yang berbeda tadi. Dari rasanya, dari bentuknya, dari warnanya kan. Tuh, ya, aku tambahkan sedikit. Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen pada mangga itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Ya, dia bermacam-macam, masuk satu genus, tetapi bentuk dan warnanya itu yang bentuk, rasa, warna dan yang berbeda. Itu saja. Oke, tutup. Oke, itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kelompok 4. Lanjutkan. Waktunya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Abel. Ya. Oke, silakan Abel. Yang lainnya perhatikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi tentang keanekaragaman hayati pada tingkat gen dan jenis atau spesies, bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, dan ciri-cirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abel atas kesimpulannya. Oke, di sini sudah kalian simpulkan ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Nah, di sini sebagai penguatan saja Ibu kasih penjelasan sedikit apa itu keanekaragaman hayati. Nah, di sini keanekaragaman hayati sudah kalian jelaskan tadi ya. Itu sebagai penguatan saja, yaitu keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran serta ciri-cirinya. Nah, disebut juga sebagai biodiversitas atau biodiversity yang mencakup keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem. Di sini ada 3. Nah, keanekaragaman gen tadi adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, ini keanekaragaman keberagaman dalam satu spesies yang sama. Adanya variasi susunan gen pada satu spesies. Yang ketiga, sistem setiap susunan gen akan memberikan penampakan baik dalam morfologi, analogi maupun psikologisnya. Yang keempat, bila susunannya berbeda, maka penampakannya akan berbeda pula sesuai dengan sifat bahkan secara keseluruhan. Contohnya, keanekaragaman pada gen itu ada pada bunga mawar dan pada buah mangga. Sini sudah dijelaskan kan. Terus yang selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Bisa beragam melalui familinya. Contohnya pada kucing, singa, famili Felidae tadi ya, singa, ceta, harimau dan lain sebagainya. Kemudian yang dari kacang-kacangan tadi yang sudah dijelaskan. Sudah paham sampai sini? Paham. Ya, jadi bisa membedakan antara, bisa menganalisis, bisa membedakan juga antara keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Oke. Sekarang Ibu minggu depan kalian materinya melanjutkan, yaitu sekarang kan keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Tadi kan ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi minggu depan silakan anak-anak semua untuk belajar di rumah mengenai materi keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Paham semua? Paham. Paham ya. Oke. Selanjutnya Ibu
kembali di tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Silakan menjawab hasil deteksi dari pembelajaran saya. Ya, sekali saya saja di sini hari ini apakah pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada materi kenegaraan hayati tingkat G dan jenis menyenangkan? Ya. Yang kedua, apakah peserta didik sudah memahami materi keanekaragaman hayati dan jenis yang diberikan dengan baik? Ya. Yang ketiga, apakah dalam pembelajaran guru menggunakan media yang sesuai dengan materi? Ya. Yang keempat, apakah peserta didik aktif dan antusias dalam memecahkan masalah dengan menggunakan model problem based learning? Ya. Yang kelima, apakah guru memberikan soal evaluasi yang sesuai dengan materi keanekaragaman hayati dan jenis yang diajarkan? Ya. Iya semua ya? Ya. Terima kasih atas refleksinya anak-anak semua. Ya. Sekarang yang terakhir yaitu post test asesmen akhir. Silakan kalian buka link yang sudah dikirimkan melalui WA tadi.